All right. Hi, judges, and also hi to everyone who is watching. In this very last session of the day, let's close the session with discover how Sisa Seru is transforming agricultural waste into resources. Next. So now let's take a look into the key issues. The population is increasing around 1.11%, means the demand for food is also increasing, and it is proven by its contribution around 11.53% to the gross domestic product in Indonesia. In this case, it's also resulting in the increasing demand of crops from farmers means that there will be more production and there will be more waste generated by these farmers. The situation would cause the improper waste management by farmers shown by the data around 30.34% of the farmers prefer to burn their waste instead of recycling them. This could cause to environmental degradation and also missed economic opportunities, means that we can actually recycle this organic waste into resources and one of them is compost. Next. So this is what we're going to do. We are offering a waste collection solution for these farmers by providing help on the logistic and also the distribution. We're also implementing technologies where we can actually developing mobile application to track this waste collection and also to make it easier for them to propose the services from us. After that, after we have collected this waste, we are going to be the supplier of raw materials to the organic compost manufacturers. In this case, for the market focus, the total waste that we have that we would like to focus on the several first month of our business is the rice waste and also the vegetable waste, which is add up to around 44.8 million tons waste generated per year. Next. And we have also created this table to make it easier for us to understand our market positioning, comparing ourselves to the competitors in the market. And looking at into the table, almost of our competitors already covering all of the agriculture education and also the circular economy. And in this case, Sisa Seru is trying to provide more comprehensive solution by focusing on the agriculture sector, providing reward points-based solutions, beli tanam initiatives, and also digital application that we are developing. Next. For the operational scenario, the very first process would start from the user where they are going to track and also proposing the solution over the digital application. And then we're going to help them out on transporting this waste process to the compost manufacturer. And we're going to do the partnership with organic compost manufacturer as a raw material supplier. And in this case, we would like to be partnering up with P4S, which is Pusat Pelatihan Pertanian and Pedesaan Swadaya. Next. As for the digital product scenario, after the user got into the login page, they will be directed into the home page where they can track their past and also the ongoing waste collection. And then after that, they can pick the solution, whether it is going to be a direct waste collection to the nearest spot or our services, which is the pickup service collection. And then after they have reached several points on the waste collection, they're going to be able to redeem these points with agricultural stuff that we have provided in our product catalog. Next. As for the market projections, as the market size, we are comprising around 20.3 on the TAM, total available market, 15.7 trillion, sorry, this is a mistake, it should be trillion, on the surface available market, and 157 billion on the surface obtainable market. As for the cost outlook, the potential cost that we think is going to be the logistic, the collection staff cost, the reward cost, and also the investment in technologies. As for the expected revenue, we are expecting on our first year is covering around 10% of our surface obtainable market, which add up to another 10% in the next year. As for the piloting plan, we're going to be focusing on several pilot projects. After we have several successful stories, we're going to expand to another area. On the market penetration, we would like to go with direct sales and partnership, means we're also going to collaborate with communities on the campaign and also collaborating with P4S. To look into the overall overview of our business plan, the first year would be the foundation and also the piloting phase. The second year would be the process refining after what we have done on the first year. Third year would be the market presence, more marketing efforts. Fourth year would be the expansion of the business into another area. Fifth year would be our own business, means that we're also producing this compost and also selling them instead of just being the supplier of these raw materials. Next. We are expecting to have several social environmental impact. The first one is reducing environmental impact, supporting circular economy, empowering local communities, digital exposure to these farmers by utilizing mobile application, and supporting several values of SDGs, which is the 8, 12, and also 13. Next. As what our business name have said, Sisa Seru, dari sisa jadi seru, dari limbah jadi berkah. Thank you.
Oke, baik. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Sisa Seru. Thank you so much for the presentation. Luar biasa ya, ini masih berkaitan dengan pengolahan limbah ya. Jadi memang banyak sekali teman-teman yang berfokus terhadap kelestarian lingkungan. Oke, langsung saja kita akan memberikan Q&A session terakhir ya untuk sesi kali ini untuk teman-teman dari Sisa Seru. Dan kita persilahkan untuk pertanyaan pertama dari Kak Hadi. Silahkan Kak Hadi. Ya, terima kasih teman-teman dari Sisa Seru. Saya suka elevator pitch-nya, saya suka bagaimana teman-teman mempresentasikan sisi perbedaan dari waste management ini. Saya bertanya mungkin agak ke visioner dan berandai-andai gitu ya. Saat teman-teman mau mengeksekusi project ini, dan harapannya saya sangat ingin bahwa teman-teman benar-benar mengeksekusi ini, jadi bukan hanya project based di kompetisi ini aja, tapi benar-benar mau ngerunning ini bisnis. Apakah akan mau berdarah-darah seperti Mas Derivato di Bootstrap, dan menjalankan mentor kalian Mas Derivato kan, saya tahu banget dia cerita bagaimana mereka berdarah-darahnya dengan Bootstrap sampai beliau kita bawa ke level Asia Pasifik dan mendapatkan Bronze Award kemarin di Singtel Future Makers. Kemudian Mas Derivato juga dengan My Eco-nya itu mendapat seeds funding dari Think. Nah, yang pertama bagaimana proses pemilihan, apakah ingin bootstrap atau jika kalian ingin mendapatkan investment, siapa sasaran utama untuk kalian pitching? Itu dari saya. Terima kasih, Sisa Seru dan Oke, juga Kak baik. Cawa. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Adi atas pertanyaannya. Sisa Seru sudah bisa menangkap pertanyaannya apa? Sudah paham ya? Oke, baik. Kita persilahkan kepada Sisa Seru untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Oke, untuk pertanyaan pertama, mungkin terkait apakah kami bersedia untuk berdarah-darah. Sebenarnya ini sudah menjadi risiko yang sudah kami antisipasi dari awal. Karena kalau mengingat dari market petani, apalagi dengan dealing with agriculture waste, ini akan menjadi market yang sangat spesifik dan sangat kompleks. Mengingat pertanian, apalagi terkait panen, sampah panen, ini akan memakan waktu yang mungkin sangat fluktuatif, gitu kan. Jadi memang effort dan juga kontribusi, dedikasi itu akan jadi fokus di awal. So we're actually willing to go extra miles for that. Dan terkait investasi, target pitching-nya akan ke siapa? Karena bisnis ini sebenarnya instead of just going for the money, yes, revenue is important, but here we're trying to emphasizing more on the aspect of social, environmental impact dan juga empowering the communities lah bisa dibilang gitu. Jadi mungkin kami akan targeting beberapa investment atau beberapa foundation yang providing investment yang mungkin supporting sustainable values juga gitu kan. Jadi mungkin akan jauh lebih mudah untuk kami bisa punya perspektif yang sama, kenapa bisnis ini kami lebih memilih untuk bekerja sama dengan P4S daripada bekerja sama dengan manufaktur-manufaktur besar untuk me-encourage potensi-potensi dari petani dan juga pekerja di desa-desa kecil. Gitu sih, Kak Hadi. Semoga Oke, menjawab. 50 detik terakhir. Apakah sudah cukup? Ya, ada yang ingin menambahkan? Sudah I cukup? think that covers everything. Sudah cukup, Kak, harusnya. Oke, baik. Terima kasih kepada teman-teman dari Sisa Seru ya. Luar biasa, sangat komprehensif sekali jawabannya. Kita akan beralih ke juri selanjutnya. Kak Yohan, silakan Kak Johan. Oke, aku agree sih sama Pak Hadi ya. Tadi untuk elevator pitch dan lainnya cukup menarik. Yang aku pengen tanya lebih jauh, kamu sangat excited dengan problem ini ya. Dan menurut aku setiap founder itu harus ada chip on your shoulder gitu loh. Kayak apapun yang terjadi, aku akan tetap maju gitu kan. Aku pengen tahu apa sih motivasi diri kamu sampai kamu tuh se-passionate ini sama yang kamu kerjakan gitu. Sampai rela berdarah-darah gitu. Aku kan juga gitu. Jadi aku pengen tahu setiap orang tuh apa sih motivasi pribadinya. Dan penasaran aja sekarang tuh limbahnya diapain gitu. Kalau tidak dengan kamu membantu gitu limbahnya tuh diapain. Dan kalau petani dan tengkulak dan segala macam itu kan bukan cuma kamu di office yang berdarah-darah, di lapangan juga ya gitu. Kayak sejauh mana sih yang kamu tahu dan willing to help di arah situ. Oke, baik. Terima kasih Kak Johan, sudah cukup ya pertanyaannya ya. Oke, sudah paham teman-teman? Ya, sudah paham. Mungkin kami akan jawab berdua. Baik, Sisa Seru dipersilahkan untuk menjawab dari sekarang. Oke, mungkin mulai dari saya dulu kali ya, Kak. Mungkin aku mulai dulu. Jadi,
Sebenarnya kalau misalkan kenapa ingin berdarah-darah, bisa dibilang awalnya masalahnya memang terkait sampah. Tapi kenapa akhirnya kami fokus ke sektor agrikultur, mungkin lebih ke experience masing-masing yang kami alami. Baik saya ataupun Novi. Saya berasal dari desa kecil di Sumatera Barat, yang mana di kota ini tuh kami produksi berasnya itu paling besar gitu kan, yang mana mungkin kiri kanan depan belakang tuh isinya sawah semua karena produksi berasnya gitu, yang mana akan terjadi banyak panen sawah dan kebanyakan sampah-sampah ini either ditumpuk aja, which is itu bakal bikin jalanan jadi sempit banget, atau sampah ini pada akhirnya dibakar dan bakal mengganggu lingkungan sekitar. Itu satu. Dan juga dari komunitas di desaku mungkin belum begitu banyak program-program yang bisa utilizing apa ya, manpower dari lingkungan sekitar untuk providing circular economy ini tadi. Mungkin mereka belum benar-benar paham. So I see that as an opportunity sebenarnya from my surroundings gitu. Jadi untuk berbuat hal besar mungkin butuh effort juga. So that's why mungkin kalau dari aku pribadi willing untuk going further atau extra miles lah di bisnis ini. Mungkin Novi juga ada alasannya masing-masing. Menambahkan dari Nanda, memang benar, startup ini itu datang dari permasalahan sekitar karena petani-petani itu banyak yang ngebakar limbah hasil limbah. Nah, kenapa kami itu fokus ke limbah pertanian ini? Karena kami tahu bahwa produksi pertanian itu setiap tahun akan meningkat. Karena manusia kan butuh makanan, otomatis produksi pertanian juga akan meningkat. Nah, kami sudah meriset bahwa ada 2 daerah yang memiliki limbah pertanian ini, yaitu limbah padi dan limbah sawit sebesar, ada di Jawa Timur dan ada di Sumatera Selatan. Untuk di Jawa Timur sebesar sekitar 8 miliar kilo. Kalau untuk di Sumatera Selatan itu ada 2 miliar kilo. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk jawabannya luar biasa dari teman-teman Sisa Seru. Dan untuk pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan pamungkas dari Kak Hari. Silakan Kak Hari. Ya, makasih Kak Camar. Ya, ini ide yang menarik karena saya terlibat di arboretum bambu ya, dan saya tahu bisnis limbah menjadi pupuk ini nilainya sebetulnya besar, dan pain point-nya memang adalah soal supply si limbah nya untuk dia pupuk. Nah, yang ingin saya tanyakan, karena kalian taruhnya itu limbah padi gitu ya. Nah, ini tuh nilainya itu sebetulnya berapa dari limbah itu menjadi pupuk, itu conversionnya berapa? Sebagai contoh, kalau limbah daun bambu itu terus kemudian dikumpulkan satu karung saya lupa kiloannya berapa, tapi satu karung tuh intinya Rp3.000. Berarti kan dari nol ini Rp3.000. Nah, saya belum lihat perhitungannya itu yang kalian targetkan, karena kan itu bisa jadi opsi revenue kalian juga gitu ya. Dan lalu kemudian positioning kalian dalam supply chain yang kalian gambarkan dari farmer sampai ke composter manufacturer, itu peran kalian itu sebetulnya sebagai apa sih gitu? Apakah agregator, facilitator, pengepul, atau apa? Itu juga tadi kayaknya belum clear gitu. Sehingga jadi 2 pertanyaan itu nyambung adalah ketika positioning kalian itu apa, dan ngambil revenue itu dari aspek yang mana? Apakah dari margin harga jual ke si komposternya atau gimana? Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Hari atas pertanyaannya. Teman-teman sudah paham atas pertanyaannya? Ya, sudah paham Kak. Baik, dipersilakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Silakan. Mungkin kami akan mencoba menjelaskan sedikit terkait background dulu mungkin ya Kak ya. Jadi untuk P4S sendiri kami sempat coba telepon dan nanya situasinya mereka sebenarnya seperti apa terhadap suplai sampah. Karena kalau misalkan kita membicarakan terkait kompos, masalah utamanya adalah gimana kita bisa keep si kompos ini tuh stabil marketnya gitu kan, mengingat panen kan waktunya berbeda-beda gitu. Nah, masalah dari mereka adalah mungkin untuk dari angka ini bisa dilihat dari forecasting. Jadi bisa diakalin lewat forecasting lah sebenarnya. Tapi yang jadi masalah dari mereka, karena kan komposisi pupuk ini sebenarnya banyak ya untuk apa namanya bisa diproduksi lah dari bahan bakunya gitu kan. Kesulitan mereka adalah untuk mensentralisasi dari pasokan bahan baku. Karena kayak misalkan untuk satu P4S ini mereka harus kerja sama banyak sekali mitra. Misalnya Sekam Padi ada mitranya, Kokopit ada mitranya juga. Terus habis itu misalnya untuk sayuran pun ada mitranya. Akan kesulitan buat mereka mendapatkan harga yang lebih stabil. Akhirnya kami coba tanya, gimana kalau misalkan saya provide solusi
untuk Bapak bisa centralize sistem Bapak di saya, kita akan coba provide kebutuhan-kebutuhan, jadi nggak usah kerjasama sama mitra-mitra ini, gitu kan. Kira-kira di harga berapa sih yang mungkin willing dikerjakan? Karena kan nggak mungkin kita targeting angka yang seperti kita akan jual ke manufaktur besar-besar. Nah, angka yang paling masuk akal diberikan oleh mereka, sebenarnya ini ada di PPT, tapi maaf tadi mungkin agak terlalu kecil. Jadi dari revenue projection itu kami value untuk sampahnya sekitar Rp500 per kilonya. Oke, 40 detik terakhir. Ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Mungkin saya ingin menambahkan, Oh, itu ya, 500. No, Oke. lagi dulu. Yaudah, no. Iya. Silakan. Gak apa-apa. Lanjutin. 20 detik. Aku dah. Kamu nggak apa-apa. Oh ya udah. Jadi terkait pelan kami di sini sebenarnya lebih memprovide satu untuk solusi dari waste collection-nya dan juga sebagai sentralisasi untuk rekan-rekan yang memproduksi pupuk ini agar jauh lebih mudah bagi mereka forecasting pupuknya tuh kebutuhannya berapa dengan memfokuskan mitra bahan baku itu pada satu pihak yang sama. Oke, baik. Waktu sudah habis. Kita berikan tepuk tangan untuk teman-teman dari Sisa Seru. So Ilakun luar biasa. Wow.